Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Khairul, biasa dipanggil Om Jamin di Bukan Mainan Bocah. Kali ini aku mau bahas tentang mainan, ya, robot-robotan, namanya Gunpla atau gundam plastik model. Sebelumnya, saya ini baru belajar, baru bikin konten YouTube, jadi mohon maaf yo nek sekiranya ngomongku agak belepotan gak karuan. Oke, kita balik ke bahas Gundam. Buat teman-teman yang belum tahu Gundam itu apa sih? Gundam itu gini, Gundam itu anime, film animasi tentang semacam robot gitu ya, cuman bukan robot yang fiksi atau gimana. Ini ceritanya kayak militer. Jadi robot Gundam itu digunakan untuk senjata perang. Pertama kali disiarkan kalau nggak salah tahun 78 gitu, tahun 1978 kalau nggak salah. Terus berkembang, banyak sekali penggemarnya, banyak sekali peminatnya. Akhirnya dibuatlah miniatur Gundam yang seperti saya pegang. Ya, itu aja sih sebenarnya. Untuk macam-macam Gundamnya sendiri itu banyak sekali, mulai dari yang seri original, ada yang seri Gundam Wing, Gundam Seed, sampai Gundam Ibu. Itu wah, nggak bisa hitung aku jumlahnya, mulai dari unit Gundam sampai unit yang dipakai untuk tentaranya itu. Untuk Gundamnya sendiri, model kitnya sendiri ini banyak macamnya, banyak jenisnya juga. Rentan harganya juga banyak, mulai yang puluhan ribu sampai jutaan juga ada. Kayak gini misalnya, ini yang saya pegang first grade RX782 atau biasa disebut Mbak Gundam, karena ini Gundam yang pertama kali muncul. Ini first grade ini mungkin harganya nggak sampai 100 ribu ya kalau nggak salah. Terus ada lagi Gundam yang modelnya itu lucu, cebol cibi gitu. Ini disebut super deformer kayak gini. Nah, ini loh. Ini Gundam super deformer. Untuk super deformer ini sebenarnya banyak sih modelnya. Ada yang SDWB, ada yang SDX standar, ada juga yang SD kayak ini ya, kayak kerajaan gitu. Terus ada lagi yang cross silhouette. Nah, cross silhouette ini dia punya inner frame. Detailnya kayak apa? Mungkin next di berikutnya. Okay. Berikutnya ini paling sering dicari oleh penggemar Gundam. Paling banyak jenisnya, paling banyak modelnya. Juga paling saya rekomendasikan. Why? Kenapa? Karena di grade ini hampir semua unit Gundam, hampir semua unit robot yang ada di seri Gundam itu ada. Grade-nya apa? Ini dia. High grade, HG, biasa disebut HG atau high grade. Dia punya skala 1/144 ya. Tingginya rata-rata kisaran 14 atau 15 cm jadinya. Untuk masalah bentuknya, dia proporsional seperti Gundam di animenya. Terus detailnya lumayan sih, tidak bisa dibilang jelek juga. Ini grade yang paling banyak dicari. Juga kalau misalnya kayak ada seri Gundam baru, Gunpla yang jenis itu yang paling pertama dirilis pasti high grade. Lalu ada nggak Gundam yang grade-nya lebih bagus, maksudnya secara detail lebih bagus? Ada. Ini real grade ini ukurannya sama kayak HG, hanya saja dia detailnya lebih bagus dan punya sistemasi inner frame. Nah, ada rangkanya di dalam. Harganya juga ya sekitar 2 kali atau 3 kali lipatnya HG lah untuk model yang sama ini. Seperti yang saya pegang ini sebenarnya masih baru sih, belum lama rilisnya. Dia Impulse, bisa transformable, dia bisa, kalau nggak salah kalau filmnya ini bisa pecah dari 4 unit ya nggak salah. Jadi 4 unit pesawat itu nanti dia transform gabung jadi
apa force impulse ini. Mungkin buat teman-teman yang nanya juga, emang Gundam cuma tingginya 15 cm, kurang gede dong? Ya kurang gede, kurang greget gitu. Ada, santai bos, ada Gundam yang ukurannya lebih besar itu juga ada. Oke, ini Gundam yang lebih besar. Nah. Wah, oke, gede. Ini lebih gede. Detailnya ya sama lah, nggak baca sama kayak RG. Namanya Master Grade. Master Grade. Skalanya dia 1/100. Artinya kalau ketinggian Gundam ini rata-rata kan 18 meter kalau nggak salah. Untuk jadinya nanti di Master Grade dia jadinya kisaran 18 cm rata-rata segitu. Ada juga yang gede kayak Sasabi, kayak apa itu juga ada juga yang sampai yang skalanya lebih kecil tapi gede banget itu juga ada. Nanti kita jelaskan di next video berikutnya. Oke, lalu ada nggak sih yang lebih gede lagi? Mau yang segede apa? Ada nih, finger ini gede banget nih. Gede dan harganya paling mahal ini kalau untuk model gitu. Ini adalah perfect grade, skalanya 1/60, tinggi kisaran 30 cm. Perfect grade ini apa ya? Boleh dibilang ultimate-nya Gunpla. Inner frame-nya sangat mendetail, armornya juga wah, warnanya bagus. Pokoknya ini yang paling ultimate untuk Gunpla. Terus kalau Gundam yang sudah jadi, ada nggak kira-kira kita nggak perlu ngerakit gitu? Misalnya kalau teman-teman nggak punya waktu ngerakit gitu ya, sibuk kerjanya nggak ada waktu ngerakit. Ada juga, ada. Mau yang kayak apa namanya, yang proporsinya kayak MG, kayak PG ini maksudnya, kayak MG juga, atau yang ukurannya kayak HG itu juga ada sebenarnya. Terus yang kalau cebol, ada, malah banyak. Kalau yang ukuran cebol banyak. Misalnya ini, nah ini MX8 Style Gundam Unicorn itu Banshee ya, Banshee. Ini Unicorn Gundam Banshee untuk MX8 Style-nya. Ini emang cebol sih, tapi detailnya wow. Teman-teman pasti apa namanya penasaran toh, wujud jadinya itu kayak apa sih Gunpla ini, wujud jadinya kayak apa? Nah, seperti yang teman-teman dilihat ini, apa lihat di depan ini adalah contoh dari beberapa grade Gundam koleksiku sendiri. Yo, ini koleksi temanku sih. Nah, untuk yang super deformer, yang cebol itu wujudnya kayak gitu teman-teman. Lucu ya? Dia kepalanya besar, badannya kecil. Pokoknya dia nggak proporsional. Emang dibuat untuk pajangan yang lucu mungkin sebenarnya. Untuk SD. Ini contohnya adalah SD. Ini SD Sangoku. Dia ambil basicnya dari Gundam, cuman kurang tahu ini dia dipakai karakter apa tuh, BW lupa ini karakter. Untuk berikutnya high grade atau HG yang paling umum dicari. Nah ini contohnya teman-teman. Nah, HG Gundam Barbatos Lupus Rex. Keren ya, serem baca bikin setan. Ini grade-nya, ini tingginya kisaran 19 cm. Oh enggak sampai 19 ya. Mungkin 15 cm itu agak tinggi dikit ini, soalnya dia kakinya tinggi, ada semacam kayak high heel nih bawahnya. Terus detailnya ya main sih. Warna separasi warnanya juga oke, cuman HG ini dia nggak akan sebagus detail-detail RG, MG, apalagi
PG, dia nggak seperti itu. Cuman untuk collectible-nya jujur menurutku pribadi HG yang paling enak. Soalnya ya balik lagi tadi, hampir semua unit robot yang ada di anime Gundam atau seri Gundam itu ada, pasti ada varian HG. Next kita akan ngebahas RG atau real grade yang katanya itu mungkin kalau teman-teman ikut forum isunya itu PG dikecilin. Bisa jadi soalnya ini detailnya jujur bagus banget loh untuk ukuran kecil, bahkan beberapa unit itu RG detailnya lebih bagus ketimbang MG. Nah ini bisa lihat RG Wing Gundam Zero custom yang versi ini namanya per gloss ini. Jadi ini bukan item reguler ya. Kalau item reguler ya warnanya biasa kayak yang lain, cuman ini ada kayak coating, terus sayapnya sedikit warnanya kayak mutiara gitu, ada clear-clearnya. Ini memang item bukan item limited ya, dia cuma dijual di event-event tertentu atau mungkin di kalau ada event biasanya dijual, atau mungkin di Gundam Base itu banyak ini. Cuman kalau ke Gundam Base mungkin kita mesti ke Jepang dulu, dapetinnya susah, harganya juga mahal, 2 kali lipat harganya dari harga reguler. Kalau reguler mungkin kisaran ya antara 350 sampai 400 lah untuk RG Wing Gundam Zero ini. Kalau limited mungkin 600 naik, 600 ke atas ini. Berikutnya kita ada Master Grade Gundam. Kemudian teman-teman lihat ini perbandingannya dia lebih besar ketimbang yang SD atau HG karena dia emang skalanya lebih besar, dia 1/100, sedangkan yang kalau RG HG ini 1/144. Bedanya apa sih selain di ukuran gitu? Yang pasti detailnya dia bagus, sebagus RG memang detailnya. Sama juga punya inner frame atau rangka kayak RG, malah sebenarnya RG itu yang adopsi MG. Kalau menurutku soalnya MG itu diproduksinya lebih dulu ketimbang RG. RG ini masih baru-baru ini sih, kalau nggak salah awal-awal 2010. MG itu sejak sebelum tahun 2000 sudah ada. Ukurannya gede, ini kisaran 18 cm kalau nggak salah. 18 cm itu dari ini ujung kaki sampai kepala. Rata-rata Gundam tingginya segitu. Terus kelebihannya MG selain ukuran itu sebenarnya dia seringkali inner frame-nya solid, dia ngerakitnya juga lebih detail. Terus ada lagi itu kalau teman-teman buka kokpitnya atau tempat orang yang milotin Gundam itu MG itu ada. Kalau di RG sama HG nggak ada. RG ada emang kokpit bisa dibuka tapi nggak bisa dimasukin pilot. Nah kalau MG bisa dibuka. Nah, kalau teman-teman lihat nanti di dalamnya ada kayak orang duduk gitu, itu supire. Kalau bahasa Jawa supire, pilotnya. Terus juga keunggulan MG lain selain adanya pilot, artikulasinya MG juga lebih luas. Kalau selama ini aku ngerakit Gundam itu artikulasi MG itu lebih luas ketimbang HG atau RG. Cukup banyak gimmicknya cukup banyak. Selain itu juga untuk kustomisasi, untuk detailing juga lebih enak karena kita punya ruang gerak yang lebih besar untuk di MG. Terus kalau teman-teman kalau PG ukurannya berapa? Mohon maaf, aku belum pernah ngerakit PG. Jujur aku ini aja belum sempat ngerakit sebenarnya. Mungkin next time saya ngerakit. Cuman kalau teman-teman ngerakit PG itu part-partnya mungkin seukuran seukuran MG maksudnya, maaf, seukuran MG, cuman nanti partnya dia lebih banyak. Selain gimmicknya juga banyak. Di sistemasi inner frame pun banyak gimmick-gimmick gerakan yang mungkin nggak bisa kita lihat secara langsung gitu. Cuman emang itu fungsinya buat artikulasinya makin bagus. Selain
ukurannya gede, detailnya bagus. Untuk beberapa unit PG itu bahkan ada yang sampai dipasangi kayak include LED gitu, LED-nya bisa nyalanya warna-warni kayak PG Exia, PG yang baru ini kalau nggak salah unicorn itu, cuman unicorn setahu cuma satu warna sih, yang warna-warni bisa berubah warna itu Exia kalau nggak salah. Ya gitu kalau PG. Terus kalau temen-temen tanya kira-kira ada nggak yang lebih mahal dari PG? Ada, cuman bedanya dia nggak mokit, dia udah jadi figur, dia kayak gini, kayak gini, cuman dia nggak perlu dirakit, ukurannya segede MG, skalanya pun sama per 100, namanya metal build. Nah, metal build itu kita nggak perlu ngerakit, detailnya ada bagus. Terus kelebihan yang lain, dia inner frame-nya besi diecast dari terus solid gitulah namanya. Detailnya bagus, inner frame-nya solid, terus balance. Kalau kalian ngerakit MG gini, kalau misalnya kayak Freedom gini, nggak kalian kasih stand base, udah geblak ke belakang dia, geblak. Pada Jawa ini geblak. Selain detail yang bagus, harganya ya nggak tahu harganya berapa. Tapi yang jelas dia lebih mahal ketimbang BG, gitu aja. Ya mungkin segini aja sih untuk pembukaan channel ini ya. Jadi kedepannya channel saya ini, bukan saya sih, saya kerjanya tim juga. Channel kami ini juga selain review ngebahas mainan, juga kedepannya akan ada vlogging. Jadi kita mampir ke teman-teman komunitas mainan, atau mungkin yang punya mainan lain selain Gundam misalnya kayak diecast, action figure. Kita akan main ke sana, kita akan bahas tentang value dari mainan ini apa sih, kok harganya sampai mahal-mahal gitu loh. Kan mungkin banyak orang yang bilang, oh ini mainan paling harganya ya gimana ya, misalnya kayak mainan Gundam MG Freedom gini harganya kisaran 700.000, ditawar 100.000 itu gimana rasanya? Kok harganya sampai semahal itu value-nya kayak apa? Nah itu nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa, agar channel ini bisa semakin berkembang, silakan Anda subscribe, like video ini, jangan lupa lonceng notifikasi, aktifkan juga dong biar dapat perkembangan terbaru tentang channel ini, video-video baru bisa update, agar bisa update lebih cepat gitu. Nah, gini aja sih sebenarnya. Jadi untuk mungkin teman-teman yang pengen tahu, mungkin pengen lebih mendalami tentang mainan yang ya sebenarnya bukan buat bocah ya, orang kayak cilik. Jadi bukan untuk bukan untuk konsumen usia yang di bawah umur, bukan sebenarnya. Karena dari pandainya sendiri juga kayak MG gini minimal harus usia 15 tahun minimal yang boleh main gini. Untuk 15 tahun minimal. Sama kayak PG ini juga sama, minimal harus 15 tahun. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye bye. Jangan lupa di save, jaga kesehatan, dan terus berkarya. Oke?